Kita beralih ke informasi selanjutnya. Korban jiwa tragedi sepak bola di Kanjuruhan bertambah 1 orang. Korban meninggal karena gagal nafas akut setelah 10 hari kritis dan mendapat perawatan di RSSA Malang. Korban jiwa tragedi sepak bola di Kanjuruhan bertambah 1 orang. Korban meninggal dunia bernama Helen Priscilla, berumur 20 tahun, warga Dusun Banjar Patoman, Amadanom, Dampit, Kabupaten Malang. Aremanita ini menghembuskan nafas terakhir Selasa pukul 14.25 usai menjalani 10 hari perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang. Pihak rumah sakit mengatakan kematian korban disebabkan gagal nafas akut. Helen sebelumnya juga sempat mendapatkan tindakan operasi pada 4 Oktober lalu. Secara keseluruhan kondisi korban mengalami trauma di wajah, patah tulang tangan, kemudian trauma di dada. Gagal nafas akut apa dokter? Akut respiratory distress syndrome berat atau dalam bahasa awam namanya gagal nafas akut. Itu penyebabnya kenapa, dok? Penyebabnya kalau bisa disebabkan oleh injury di luar paru-paru, biasanya karena multi trauma, ya kalau ada Mbak Helen karena memang ada multi trauma sehingga mengakibatkan komplikasi berupa injury atau cedera di paru-paru. Jenazah Helen langsung diberangkatkan ke rumah duka bersama keluarga. Korban Helen sebelumnya juga pernah mendapatkan kunjungan langsung dari Presiden Joko Widodo di rumah sakit usai kejadian tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, Helen Priscilla, gadis 21 tahun yang meninggal buntut tragedi Kanjuruhan dimakamkan di Kecamatan Dampit, Malang, Jawa Timur. Pemakaman korban ditangisi keluarga dan kerabat korban. Kepulangan Helen Priscilla di rumah duka disambut tangis keluarga dan kerabat korban. Helen menjadi korban ke-132 buntut tragedi Kanjuruhan 1 Oktober silam. Korban yang meninggal dunia akibat sesak nafas akut ini disemayamkan di rumah duka di area Pondok Pesantren Al Aziz, Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah disolatkan, jenazah Helen akhirnya dimakamkan tak jauh dari area pondok pesantren, tepatnya bertempat tinggal di antar ratusan pelayat. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di rumah duka Aremanita Helen Priscilla, sudah bergabung bersama kami Muhammad Said, kakek korban Helen Priscilla, kakek almarhum maksud kami. Assalamualaikum, selamat malam Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam. Pak, dengan Pak Said betul ya Pak? Ya betul. Pak Said, kami ingin mengucapkan belasungkawa atas kepulangan cucu Anda, almarhumah Helen Priscilla. Kami berduka karena kami dengar bahwa yang bersangkutan masih muda ya sebetulnya Pak, 21 tahun ya, 20 tahun, betul demikian ya Pak Said? Ya betul, 1 tahun. Ya, keterangan apa yang didapatkan oleh pihak keluarga penyebab kematian secara lengkap? Ya, karena ada itu, gagal nafas itu. Pak Said, disebutkan gagal napas, apakah betul karena ada luka organ dalam korban? Ya, kata dokter seperti itu. Ada luka dalam sehingga menyebabkan ada gagal nafas. Oke, artinya korban sempat dioperasi ya untuk penyembuhan? Ya, betul. Oke. Kapan komunikasi terakhir dengan korban? Apakah bisa berkomunikasi secara verbal begitu atau bertatap muka? Saya sendiri tidak sempat sampai bertemu langsung. Cuman ketika selesai operasi saya baru ke sana, ke rumah sakit. Oke. Setelah selesai operasi, apakah korban masih siuman? Nah,
sudah tidak sadar, habis operasi itu sudah nggak sadar sampai meninggal. Oke. Kami dengar bahwa korban juga sempat dibesuk oleh Presiden Jokowi, betul demikian ya? Iya, betul. Oke, bisa dijelaskan apakah waktu Presiden besuk sebetulnya keadaan korban waktu itu masih bisa berkomunikasi, keadaannya baik-baik saja, sampai pada akhirnya memburuk belakangan ini, Pak Said? Kalau persisnya saya nggak tahu, cuman saya ketika ke situ sudah selesai kunjungan dari Pak Jokowi, cuman keadaan almarhumah waktu itu masih belum sadar. Oke. Artinya ketika Pak Jokowi pun sempat menjenguk korban, waktu itu almarhumah belum sadarkan diri ya? Iya, betul. Oke. Kita sangat prihatin atas apa yang terjadi. Namun kita harus ajak kembali untuk mengetahui informasi sebetul-betulnya yang terjadi pada 1 Oktober. Apakah itu pertama kalinya cucu Anda, dalam hal ini almarhumah Helen Priscilla, menonton pertandingan Arema? Enggak. Sering nonton. Artinya memang yang bersangkutan adalah fans sejati Aremanita sejati, begitu? Iya, betul. Oke. Bisa diceritakan sampai pada akhirnya mengetahui bahwa korban menjadi salah satu yang berdesak-desakan di stadion waktu itu, Pak Said? Kejadiannya waktu itu saya nggak tahu. Malam itu saya nggak tahu kalau ada kejadian. Ya memang tahu kalau ada pertandingan Arema Persibaya. Cuman waktu itu saya biasanya nonton di TV saya. Cuman pada waktu hari itu saya ke dokter, kebetulan anak saya sakit, saya periksakan ke dokter ke Malang. Sampai di rumah saya nggak nonton TV, saya pikir sudah bubar itu acara. Terus saya ngobrol sama orang-orang yang jaga di pondok ini sampai 1:30. Terus saya baru dapat informasi ada kejadian tragedi di Kanjuruhan itu pagi dari HP. Waktu itu ada saksi mata yang menceritakan bagaimana kondisi korban yang sempat diselamatkan dari stadion dalam keadaan huru-hara? Belum, saya belum pernah ketemu sama. Oke, keterangan yang diperoleh oleh keluarga mengenai kondisi korban waktu itu seperti apa? Karena kan dari diagnosa dokter kan kita sudah dengar ada trauma di organ internal, organ bagian dalam tubuh korban, pendarahan dan lain sebagainya. Kemudian penyebab kematian gagal nafas akut. Ini diduga karena berdesak-desakan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ada informasi yang diperoleh oleh keluarga waktu detik-detik kejadian itu? Sementara yaitu informasinya dia jatuh terus kemudian keinjak-injak itu sama keluarga yang lain. Informasinya seperti itu. Oke. Sehari-harinya apakah almarhumah sebetulnya masih berstatus pelajar atau pekerja sekarang, Pak? Ya, pelajar. Masih mahasiswi artinya ya? Iya, Petikes. Oke, ya. Harapan dari pihak keluarga ini terakhir, Pak Said, karena kan tentu keluarga mengikuti betul proses yang sedang berjalan dan ada tim independen yang sedang bekerja, di sisi lain sudah ada tersangka, dan apa yang ingin disampaikan mengenai tragedi yang sungguh menyayat hati kita semua? Ya, harapan saya mudah-mudahan hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kami untuk urusan yang lainnya saya kira sudah ada yang menangani masalah itu, kami pasrah saja gimana nanti hasilnya, yang pokoknya saya berharap yang terbaik itu saja, Pak. Baik. Pak Said, terima kasih atas waktu Anda dan terima kasih atas persetujuan Anda untuk hadir bersama kami dan memberikan informasi mengenai tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Pemirsa, hari ini tersangka Kanjuruhan diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan Polda Jatim. Informasinya saat lagi untuk Anda.